Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan pada ini guys, kita akan membahas mengenai glitch. Dari kemarin isinya komen YouTube, di grup semua, bang, glitch bang, glitch bang, glitch bang. Oke. Kita akan bahas glitch pada hari ini ya. Dan seperti biasa, gue akan bahas objektif mungkin, dari sisi positif maupun sisi negatifnya seperti biasa ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's go to the video. Oke guys, pada hari ini kita akan membahas mengenai glitch. Jadi ini cryptocurrency cukup banyak request untuk minta dibahas gitu ya. Seperti apa sih mereka, apa tujuan token ini, dan maksudnya masa depan seperti apa. Hari ini kita akan coba bahas secara seobjektif mungkin ya. Oke, jadi kita bisa lihat sekarang glitch ini adalah cryptocurrency dengan ranking ke-512 ya. Dengan market cap 52 juta something US dollar. Ya di buletin 52 juta US dollar lah ya. Dan ini peningkatan 6,97% selama 24 jam terakhir. Kalau kita mau lihat, secara volume cukup tinggi ya, 1,1 juta US dollar. Jadi buat kalian yang ingin short term trade, go ahead. Masih cukup sekali volumenya menurut gue. Dan kalau kita lihat, dia maksimum supply-nya di sini cukup kecil ya, hanya 88 juta ya 88 juta 800 ya, pokoknya 8888 terus deh ya sampai ujung. Jadi secara banyaknya token atau koin ini nggak terlalu banyak gitu ya, karena jujur aja gue pribadi gue nggak terlalu suka koin yang supply-nya terlalu banyak, ratusan miliar sampai puluhan triliun, ratusan triliun. Gue nggak terlalu suka. Kenapa? Karena biasanya kalau ratusan triliun itu akan jadi terlihat, dalam tanda kutip, terlihat murah gitu. Tapi padahal ya seperti yang gue sering bahas juga, banyak orang nggak sadar yang penting itu sebenarnya market cap. Yang membuat satu aset ini bisa naik cepat atau turun cepat adalah karena market cap-nya. Jadi harga persatuan ini tuh nggak terlalu ngaruh gitu. Mungkin ngaruhnya lebih ke psikologis kalian, berpikirnya oh masih murah gitu ya. Oke, jadi sekarang harganya itu sekitar ya 65 sen lah, 65 sen dolar. Nah, dan kalau kita lihat di sini infonya nggak terlalu banyak ya di coin market cap. Jadi dia bisa bilang dia itu adalah satu kripto yang cepat, interoperable, blockchain agnostic protocol yang didesain spesifik untuk DeFi atau decentralized finance. Nah, jadi kalau gue tangkap sih dari beberapa research gue, glitch ini adalah seperti scaling solution untuk para dApps atau DeFi gitu. Dimana ya sesuai yang dibilang blockchain agnostik, jadi ya dia nggak spesifik untuk blockchain apa saja gitu, dan ya bisa dibilang dia lebih berfungsi juga sebagai bridge gitu di sini. Dan satu lagi yang unik, dia itu adalah sekarang bentuknya dua ya, antara ERC20 atau BEP 20 ya. Jadi ada ERC20-nya, ada BEP 20-nya di sini ya. Nah, kalau kita lihat si glitch ini secara volume tradingnya walaupun cukup besar, tapi di sini gue ada ini dulu ya, mau disclaimer dulu. Indodex ini masuk ke nomor 4 dengan volume 8,4% ya. Nah, terus itu gimana kalau ada seperti itu? Nah, nanti gue bahas di belakang deh ya. Hari ini sekarang gue mau fokus dulu mengenai si teknologi mereka. Oke, ini adalah website official dari Glitch, yaitu glitch.finance. Dimana kalau kita lihat di sini, salah satu fokus mereka adalah untuk mensupport dari adopsi massal blockchain yang spesifiknya di decentralized finance. Gitu ya, contohnya seperti ya, Ethereum, Cardano, itu kan semua decentralized finance ya. Mereka besarnya gitu, market besarnya di decentralized finance. Jadi mereka ingin, mungkin dalam tanda kutip kasarnya itu, mereka ingin membridge gitu antara network mereka. Jadi ya bisa dibilang apakah itu satu modus operandi yang oke? Ya oke sih sebenarnya. Bridging itu salah satu bisnis yang lumayan lukratif di cryptocurrency market. Tapi baik lagi, mereka juga banyak saingannya gitu ya. Dan ya overall sih kalau ini sih ya seperti biasa lah. Mereka ngomongin pengen fee-nya murah, lalu scalable, TPS tinggi, secure, dan lain-lain. Nah, kalau kita di sini lihat, dia mengklaim bahwa minimum TPS mereka itu adalah 3.000, which is quite fast ya, lumayan cepat gitu.
Walaupun kalau dibandingkan dengan Solana sih bisa sampai 65.000. Cardano masih di bawah sih seingat gue. Mungkin Cardano on par lah sekitar 3 ribuan mungkin ya. Dan kalau Ethereum ya mungkin jauh lah kalah kalau Ethereum yang layer 1-nya ya. Tapi overall oke, 3000 TPS itu respectable ya, tinggi. Nah, terus dibilang nih low cost. Kenapa bisa low cost? Karena menurut mereka ada reward mechanism incentive di komunitas mereka. Nah, yang kalau gue baca, mereka itu tuh ada pemberian, kalau nggak salah 20% dari network fee itu akan dibagi hasilkan terhadap orang-orang yang menghold dan staking si glitch ini. Nah, cuman baik lagi, itu terdengar indah, tapi di waktu bersamaan pun harus diingat, kalau token atau koin yang staking rewards-nya tinggi, itu akan berarti supply dari si token ini akan banyak di market. Kalau banyak di market, berarti harga bisa cenderung tertekan dengan itu ya. Jadi kadang-kadang nggak selalu staking rewards tinggi itu selalu bagus. Karena kalau staking rewards tinggi, berarti supply-nya pun akan keluar lebih banyak gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi, dia juga interoperable. Di mana, ya seperti yang gue bilang ya, dia itu adalah cryptocurrency yang fokus sepertinya untuk bridge, untuk menjadi bridge antara DeFi protokol yang ada di seluruh blockchain ya. Dan itu bukan cuma satu blockchain ya. Ya seperti dia bilang, dia itu blockchain agnostik gitu ya. Dia nggak peduli ini mau dApps-nya Cardano, mau dApps-nya Ethereum, mau dApps-nya Polkadot, mau dApps-nya apapun asalkan dia dApps dan DeFi, dia bisa bridge gitu. Itu kayaknya tujuan akhir dia. Gitu ya. Dan itu sebenarnya bagus. Kita butuh bridge seperti ini gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat juga dia itu bilang mereka itu demokratik. Karena kenapa? Mereka menggunakan delegated proof of stake system. Nah, spesifiknya yang versi DK. Jadi menurut mereka itu nanti satu vote ini semakin panjangnya waktu berjalan, itu vote-nya itu akan semakin berkurang kekuatan kekuatan daya pilihnya gitu ya kesannya. Jadi cukup unik. Jadi menurut mereka itu cukup demokratis dengan cara itu. Dan selain dari itu juga dia memiliki official wallet yang bernama Glitch Wallet. Di sini ya kita bisa langsung create. Kalau lu punya glitch lu bisa create dan masukin di sini. Ini mungkin seperti ya kayak bukan MetaMask ya mungkin ya, lebih ke ya bolehlah kayak Trust Wallet tapi spesifik untuk Glitch Wallet saja sendiri gitu dalamnya. Biasanya Glitch Wallet ini dipakai untuk lu bisa provide liquidity biasanya, mungkin kalau di sini Uniswap ya. Lalu juga bisa ya buat lu store dan staking seperti itu ya biasanya. Nah, lalu kalau kita lihat juga ada Explorer di sini di mana kita bisa mengecek transaksi dan lain-lain. Gue udah buka ya di sini ya. Sorry bukan. Nah, di sini. Nah, ini dan sekarang ini ya, dia masih testnet ya sekarang. Nah, kita bisa cek di sini. Ini cukup mirip dengan Etherscan lah. Tapi nggak selengkap Etherscan. Kalau Etherscan kan lo bisa lihat top wallets dan lain-lain. Kalau di sini lebih ke ya latest block, latest transaction, dan lain-lain ya. Tapi baik lagi ini diingatkan bahwa ini tuh masih testnet yang ini ya. Jadi ini belum mainnet. Oke, lalu selanjutnya juga mereka ada bridge. Nah, di mana bridge ini adalah kita bisa seperti men-swap aset kita misalnya dari network. Ya, contoh di sini lah, Ethereum. Kita bisa pindahkan ke Binance Smart Chain. Nah, tinggal yang uniknya ini dia bisa murah atau enggak. Itu biasanya ya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, yang baru kita bisa lakukan adalah hanya membridge antara Ethereum Network dan Binance Smart Chain, tapi hanya aset mereka. Gitu. Nah, ini mungkin akan jadi lebih unik kalau dia bukan hanya sekedar glitch. Dia bisa misalnya membridge segala macam jenis aset-aset yang ada di Ethereum Network maupun di Binance Smart Chain. Jadi buat sekarang apakah ini unik? Ya nggak ekstrim unik gitu ya, karena ada juga kripto-kripto lain yang bisa melakukan ini. Gitu. Tapi mungkin kedepannya kalau sudah bisa lebih advance gitu ya, bukan hanya glitch saja yang bisa di swap, dan bukan cuma Ethereum dan BSC, mungkin ada yang lain, bisa Cardano, bisa Polkadot dan lain-lain. Itu mungkin akan jauh lebih bagus dan mungkin adopsinya pun akan jauh lebih tinggi daripada sekarang. Nah, dan ini ada juga mereka sistem mereka bilang di sini staking ya. Mereka bilang di sini staking. Tapi kalau gue lihat ini sepertinya lebih cocoknya bukan staking tapi disebutnya uh, providing liquidity atau kita masuk jadi ke liquidity pool gitu. Dan ini lu bisa lakuin di mana-mana sih sebenarnya kalau mau ngomong ya. Lu bisa lakuin di Binance, lu bisa lakuin di mana lagi? Coinbase kayaknya mungkin seingat gua. Bisa juga di KuCoin dan banyak lagi dan banyak lagi di exchanger lain. Ya dan
ya otomatis juga ya di Uniswap, PancakeSwap, dan DEX lain juga gitu. Jadi kalau mau dibilang ini unik, enggak juga gitu, karena banyak yang bisa melakukan ini gitu ya. Providing liquidity. Mungkin di sini uniknya lu bisa dapat juga si glitch tokennya juga gitu, nggak cuma dapat Uniswap. Kalau misalnya lu di Binance kan lu dapatnya, kalau provide liquidity lu dapatnya biasanya BNB. Kalau di KuCoin ya dapatnya KuCoin. Kalau di Uniswap dapatnya Uniswap. Nah, di sini mungkin ya lu bisa dapat juga glitch token di sini ya. Tapi kalau mau dibilang unik, enggak sih. Nah, dan mungkin yang terakhir nih, dia akan menciptakan GEX disebutnya. GEX ini kemungkinan ya glitch exchange gitu, dimana yang mungkin mereka akan membuat sejenis seperti Uniswap, PancakeSwap gitu, tapi punya mereka. Dan kemungkinan besar saat lu provide liquidity di dalamnya lu akan mendapatkan glitch token. Gitu. Tapi ada satu yang membingungkan, apabila nanti isu ini sudah jalan dan lu provide liquidity, di sini kan circulating supply-nya 89%. Jadi harusnya berarti bisa dibilang supply-nya nggak akan terlalu cukup gitu. Kenapa bisa gue bilang seperti itu? Karena kalau kita lihat nih ya, cryptocurrency lain nih, contoh seperti misalnya Uniswap, PancakeSwap, kita lihat supply mereka ya. Nah, oke, kita lihat supply mereka, PancakeSwap contohnya, atau Uniswap deh, yang lebih dekat. Kita lihat dia itu baru tersirkulasi 61%. Jadi masih banyak supply dari si Uniswap ini belum keluar. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka ini DeFi token. Itu DeFi token. Jadi memang dipakai untuk ngasih reward untuk providing liquidity dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya andaikan Glitch melakukan itu, dia tinggal sisa 11%. Gue nggak tahu gimana. Mungkin dia baginya sangat kecil, si itunya glitch-nya ya I don't know gitu ya. Tapi itu kurang lebih mungkin satu hal yang gue sedikit bertanya-tanya. Nanti gimana kalau sampai dia udah jadi GEX ini atau glitch exchange? Apakah kita akan mendapatkan glitch kalau kita provide liquidity atau mungkin dapat yang lain? Kita nggak tahu. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai distribusi dari token ini. Apakah token glitch ini cukup terdesentralisasi gitu pembagiannya ya? Yang pertama kita bahas dulu yang ERC20-nya. Nanti udah gitu kita akan bahas juga yang BEP20-nya. Nah, kita lihat yang ERC20 ini ada satu wallet yang memegang 10,74% dari circulating supply. Berarti 9,55. Kebayang ada 88 maksimum glitch token dan ada 9,5 juta token ada di satu wallet saja. Jadi cukup beresiko secara kalau kita bisa aja kita ke dump gitu. Belum lagi kalau kita ngeliat di bawah-bawahnya. Dan yang lebih penting lagi satu, ini tuh bukan smart contract, jadi nggak ada kontrak ya. Kalau di sini ada kontrak. Jadi kemungkinan yang ini wallet ini adalah untuk staking rewards biasanya ya, biasanya staking rewards. Nah, kalau staking rewards ini kita nggak bisa sembarangan lempar gitu si koinnya gitu atau si tokennya. Sama kayak Ethereum. Kalau di Ethereum lu lihat ada smart contracts untuk urusan ETH 2.0. Nah itu wallet itu kita nggak bisa tuh main lempar Ethereum yang ada di wallet itu. Sama juga seperti ini. Jadi 7,5% ini gue sih oke lah, nggak apa-apa karena ini ada smart contracts-nya. Tapi kita lihat ini 1, 3, 4, 5, dan 6 lah ya. Bahkan ya kalau 7 jangan laptop Uniswap dan ada smart contract juga. Kita lihat di sini ada beberapa wallet dengan jumlah yang besar kuantitasnya, 9,5, 4,3, 3,4, 2,3. Dan itu semua hanya terpecah jadi berapa wallet nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 wallet saja memegang kurang lebih berapa nih? 10%, 4%, 3%, 2%, 1%. Ya, kalau kita hitung kasar 20%-an gitu. Cuma dipegang oleh 5 wallet. Nah, itu cukup bikin deg-degan sebenarnya. Karena kenapa? Ya, berarti potensi kedam kita lumayan gitu ya. Kalau ada 20% cuma terbagi di 5 wallet gitu ya. Sama permasalahan seperti kayak Dogecoin. Dogecoin juga bisa dibilang supply-nya cukup tercentralized, cuma berapa saja wallet gitu. Cuma ada beberapa wallet besar yang memegang supply yang cukup besar. Dan itu ada resiko gitu ya. Selain dari situ juga kita lihat kalau yang di BEP20 sih nggak terlalu parah ya, nggak terlalu parah. Ada yang paling besar itu punya PancakeSwap dan itu ada smart contracts-nya. Jadi oke lah. Dan sisanya ya cuma 48.000, 45, 38.000. Jadi ya oke lah kecil.
Tapi yang ERC20 ini ada beberapa wallet yang memegang jumlahnya luar biasa besar gitu ya. Dan di sini juga ada nih punya Indodex gitu nih. Indodex, dan dia juga nggak ada smart contract di sini. Berarti bisa dia lepas kapan saja juga. Itu ada 1,1. Jadi kalau secara pembagian tokennya gitu ya, yang ada di walletnya gitu, wallet yang unik persatunya, ini nggak terlalu bagus gitu ya. Banyak ada cuma top 10 wallet memegang lebih dari 20% gitu ya. Jadi kurang terdesentralisasi secara supply-nya. Nah, oke, selain dari itu juga Glitch ini secara marketnya, kalau kita lihat di sini dia nggak ada di trade di Binance, dia nggak ada trade di Coinbase, nggak ada di FTM, sorry bukan FTM, FTX, dan cukup banyak lah bisa dalam tanda kutip cukup banyak exchange besar dunia yang tidak mentradekan glitch gitu ya. Yang kita mungkin salah satu yang kita paling sering dengar ya KuCoin. Kalau orang Indo ya pasti pernah dengar Indodex. Tapi kalau kita lihat di sini Indodex itu volumenya, ini naik lagi bahkan tadi 8%. Sekarang volumenya 10% dari keseluruhan trading glitch dunia. Gitu ya. Dan gini, ini bukannya gua mau ngomong gimana ya. Karena gini nih, Indonesia itu, market Indonesia itu ada kecenderungan suka untuk melakukan pump and dump. Nggak semua. Tapi gini nih, logikanya Indodex itu adalah exchanger di Indonesia. Dan bisa dibilang besar nggak di Di Indonesia sangat besar. Tapi kalau kita bandingkan secara transaksi mereka, volume mereka, dan lain-lain, liquidity mereka kecil sekali kalau dibandingkan dengan FTM terus FTX, Binance, Huobi, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kita bisa bilang Indodex ini ya 80 mungkin 90% orang Indonesia. Gitu. Dan di Indonesia sekali lagi ini ya, gue bukan ngomongin wah pasti kalau Indo ini tukang main pump and dump. Enggak. Tapi punya kecenderungan untuk bermain pump and dump. Karena gue dari 2016 cukup banyak koin-koin yang ditawarkan untuk ayo kita main yuk di Indodex, kita pump sampai satu saat kita TP semua. Gitu. Jadi ada permainan seperti itu dari 2016-an tuh udah sering permainan seperti itu. Dan koinnya itu nggak selalu koin Indonesia. Ada aja koin-koin yang dari manapun gitu loh. Tinggal yang mereka cari apa? Market cap-nya jangan terlalu besar. Kenapa? Karena kalau market cap-nya terlalu besar, susah untuk di dalam tanda kutip di pump and dump gitu ya. Mereka harus cari koin-koin yang nggak terlalu besar secara market cap. Nah, pertanyaannya, apakah 52 juta ini naik 55 juta ini cukup besar? Well, to be perfectly honest, cukup besar gitu ya. Nggak seperti biasa. Dulu di 2016 itu orang-orang yang main pump and dump itu pasti mainnya di bawah 1 juta gitu ya. Ya ada sih beberapa yang main jutaan juga, tapi biasanya dananya betul lebih gede. Gitu. Jadi apakah gue ngomong ini pasti akan dimainin pump and dump? Enggak ya. Disclaimer loh, gue bukan ngomong ini akan dimainin pump and dump. Dan kadang-kadang gini loh, pump and dump pun bukan salah developer kadang-kadang. Ya tergantung orangnya aja gitu. Kalau orangnya pengen main pump and dump, developer pun nggak, ya kadang-kadang nggak bisa ngapain. Gitu. Tapi ya gue ngomong aja gitu ya. Di sini Indodex itu masuk ke 4 ya di sini. Oke, tadi secara fundamentalnya. Sekarang kita lihat secara teknikalnya nih. Kalau kita secara teknikalnya, glitch itu di tanggal berapa nih tepatnya ya? Ya, bulan 5 tanggal 18 lah ya. Dia itu mencapai all time high di sekitar 1,4 US dollar. Dan sekarang posisinya ada di 0,69 atau 69 sen. Berarti untuk mencapai ke ke 1 dolar masih harus naik 100% lagi. Dan kalau secara teknikal ini cukup banyak tembok yang harus dihajar oleh glitch untuk bisa menembus sampai 1,4. Gitu ya. Jadi harga pun harusnya akan cukup terpengaruh dengan itu. Gitu ya. Jadi intinya gini deh, banyak resisten di atas. Nah, berbeda sama cryptocurrency yang baru menembus new all time high kayak Avalanche, terus contohnya kayak Solana. Saat dia menembus new all time high dan dia ada extension yang lumayan, biasanya dia akan masuk ke price discovery mode, di mana dia akan terus mencari sampai mana nih kita bisa berhenti gitu loh. Nah, untuk di glitch kita masih banyak tembok di atas gitu ya. Jadi itu untuk secara teknikalnya ada hambatan seperti itu. Oke, tadi kan kita sudah membahas sedikit mengenai fundamental maupun teknikalnya dari hal yang kurang baik lah, atau bukan kurang baiknya, ya dari sisi negatifnya lah mengenai glitch.
Gitu. Dimana kan di sini gue selalu berusaha untuk membahas positif dan negatifnya. Nah, ini salah satu yang positif dari Glitch, yaitu dia memiliki Glitch Community Advocate Program. Jadi kalau gue baca ini kurang lebih dia mirip seperti apa? Ya, Avalanche Rush-nya punya Avex, dan juga punya seperti ini, Plutus Pioneer-nya dari Cardano. Di mana mereka memang menyiapkan dana untuk orang supaya terinsentifisasi untuk membuat sesuatu di network mereka. Gitu ya. Nah, kalau ini diberlakukan dengan benar, bisa terjadi seperti Avalanche, dimana kalau kita lihat Avalanche itu secara price range, bukan secara price range, tapi secara price action, bagus. Kita lihat ya di daily-nya, lihat. Dia naik dengan gampang menembus new all time high. Salah satu penyebabnya adalah karena dia menggunakan Avalanche rush mereka dengan pas gitu menurut gua ya. Dimana mereka mendanai orang, memberikan insentif orang untuk membuat cool new stuff di network mereka. Gitu. Nah, kalau gue lihat di sini, Glitch juga sepertinya melakukan hal yang cukup mirip dengan si Avalanche dan juga Cardano dan lain-lain gitu ya. Nah, ini bagus menurut gue ya. Oke, kita sekarang akan bahas roadmap mereka, di mana kuartal 3 ini di Juli sampai September, dia sudah ada beberapa yang udah checklist ya, atau sudah jadi lah gitu ya, di mana wallet kan tadi udah tuh ada, lalu mereka udah liquidity dan token lock, ya ini biasa di exchange urusannya, DEX maupun centralized exchange ya, lalu juga dia ada ini dia tuh masih testnet ya sekarang ya, dia masih virtual machine mereka masih testnet. Lalu juga mereka bridge 2.0 tadi udah ada kan ya di sini. Lalu juga dia akan nah ini yang penting nih, mungkin dia akan bounty program. Nah, jadi bounty program ini apa? Simpelnya adalah mereka akan memberikan dana bagi orang yang menemukan, bukan memberikan dana, tapi memberikan reward bagi orang yang menemukan bug di dalam sistem mereka, bug di network mereka. Tujuannya apa ya? Supaya network mereka lebih aman. Nah, berarti apa? Ya mereka berpikir buat kedepannya dong, gitu loh. Berarti in theory, ya mereka benar-benar ingin menjalankan project ini dengan jelas gitu, karena kalau ini project ngasal harusnya dia nggak bikin bounty program tuh, karena kalau kita lihat Cardano, Polkadot, Ethereum, Avalanche, ya apapun lah, semua project-project yang legit mereka pasti ada some kind of bounty program. Nah di sini ada, which is a good sign. Dan selain dari itu juga dia akan di 2021 akan rilis mainnet. Nah, biasanya kalau mainnet ini rilis dan berjalan dengan baik, harusnya mungkin harga glitch-nya akan naik. Ya, dengan harapan kalau Bitcoin nggak jatuh ya. Kalau Bitcoin jatuh ya semua kita jatuh gitu. Nah, lalu juga kita bisa lihat dia ada mainnet juga buat bridge, terus wallet juga ada, semuanya udah mulai masuk ke mainnet. Dan juga dia kita bisa bilang staking baru bisa dimulai setelah di mainnetnya ini di Oktober sampai Desember. Ya, pokoknya intinya semua dari testnet dipindahkan ke mainnet ya di kuartal 4 nih. Dan kalau kita lihat di future-nya, ya dia akan rilis lagi 2020. Jadi kalau gue lihat roadmap-nya ini per tahun dia rilisnya. Dan juga dia akan ada token generator, lalu ada stablecoin, lalu ada wallet browser extension. Nah, ini seperti apa nih contohnya? MetaMask gitu, atau kalau di Cardano Yoroi dan Daedalus gitu ya. Lalu juga ada NFT platform dan lain-lain. Tapi kalau kita mau ngomong sebenarnya ya, kalau buat seperti ini dia token generator, stablecoin, NFT, menurut gua itu akan jadi red ocean buat mereka. Karena gini, orang kalau lu suruh pilih nanti, lu mau nge-mint NFT di mana? Di Cardano atau di Glitch? Orang pasti cenderung akan, oh iya kayaknya Cardano deh, karena Cardano secara secara ekosistemnya lebih lengkap gitu. Atau Solana atau Glitch. Kayak gua pribadi mungkin lebih pilih ke Solana gitu ya. Tapi ya baik lagi, menurut gua lebih baik si Glitch mendingan fokus aja di mereka jadi scaling solution buat antara DeFi protocols di seluruh crypto di seluruh crypto market sini lah gitu. Kalau mereka fokus di situ mungkin akan lebih baik gitu. Tapi baik lagi nih ya gue bukan tim dev gitu ya. Jadi ini kedepannya mereka sepertinya bukan hanya fokus seperti sekarang. Fokus sekarang itu kan mereka jadi, ya dalam tanda kutip jadi bridge dan jadi scaling solution buat DeFi antara protocols gitu. Nah, kedepannya dia mau jadi semuanya kalau gue lihat. Apakah itu akan baik atau enggak ya tergantung lihat dari perkembangan mereka gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya Glitch ini gimana sih? Kalau menurut gue pribadi, secara project, dibilang unik sekali enggak gitu ya. Karena udah ada beberapa project yang basically ingin melakukan yang mereka lakukan. Gitu.
Mereka kan kalau dibilang secara kasarnya mereka yang menjadi oracle gitu ya, dimana mereka bisa connect antara ya oracle atau bridge lah ya, dimana mereka mengconnect berbagai macam blockchain gitu. Nah, cuman mungkin yang uniknya juga dari mereka nggak cuma pengen fokus di situ, tapi mereka pengen nambah juga, nanti bisa bikin NFT, lalu bisa juga issue stable coins, bisa issue token di dalamnya dan lain-lain. Tapi menurut gua itu bisa saja malah jadi terlalu luas gitu, akhirnya ujung-ujungnya apa bedanya dengan lu mau bikin satu cryptocurrency yang bisa semua gitu loh. Nah, jadi menurut gua secara project nggak extremely special gitu. Kayak gue belum ketemu special sauce-nya dari si glitch ini gitu. Dan yang kedua, kalau secara tokenomics, tadi seperti gue sudah bahas ya, ada 10% dari supply, dari circulating supply itu ada di satu wallet. 9,5 juta token ada di satu wallet. Jadi ada resiko lo bisa ke dump gitu ya. Dan juga mengenai 10% trading volume itu datang dari Indodex. Nah, kalau itu ya lo bisa lihat lagi ke video gue yang bagian belakang sedikit ya. Dan juga overall gitu ya, apakah boleh lo masukkan jadi long term investment? Menurut gue ya ini masih oke sih, lo bisa-bisa aja gitu. Karena baik lagi bisa aja mungkin mereka ada partnership dengan apa gitu, mungkin akan besar. Contohnya seperti Koti. Koti kalau secara secara overallnya nggak extremely special, tapi karena dia ada partnership contoh dengan Cardano, boom, dia naik. Mungkin saja ini akan terjadi juga seperti itu. Kalau tiba-tiba dia partnership misalnya dengan Avalanche atau partnership dengan siapa gitu ya, mungkin ini akan ikutan ketarik gitu ya. Jadi boleh nggak? Boleh saja, tapi jangan jadi main portfolio, untuk diversifikasi saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk glitch. Oke, dan buat kalian yang ingin keep up with the markets, ingin tahu the latest news, ingin tahu seperti apa sih technical analysis dari koin-koin favoritmu, bisa klik dan cek our playlist yang bernama Daily Charting with Toshi, di mana tiap hari gua akan mengisi hari kalian dengan technical analysis dan news-news terbaru dari cryptocurrencies. Dan mungkin buat kalian yang, tutorial buat staking gimana sih, tutorial buat ini gimana sih cara baca candle, nah lo bisa klik playlist kita di sini, Tutorials with Toshi. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga klik the bell icon, and see you in the next video.